Selamat pagi untuk anak didik kami semuanya, terkhusus kelas 11 Santa Maria Medan. Pagi ini kita akan memulai pelajaran kita dengan mendengarkan sabda Tuhan. Sebab bulan September menjadi bulan yang khusus untuk memperingati bulan Kitab Suci. Harapan gereja, kita diajak supaya semakin tekun membaca dan merenungkan sabda Tuhan melalui kitab suci. Dengan demikian, kita semakin mengenal dan mengimani Tuhan kita yang sangat mencintai kita. Mari kita dengarkan bacaan kita dari Amsal 13 ayat 18 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu membimbing kita, menyertai keluarga kita. Tuhan, terpujilah Engkau pemberi yang baik bagi kami, secara khusus kepada anak-anak didik kami. Tambahkanlah semangat kehidupan, tambahkanlah semangat juang bagi mereka dalam memperjuangkan cita-cita hidup mereka. Berkati segenap keluarga mereka, agar mereka juga memperoleh rezeki dan kesehatan untuk tetap setia dan semangat mendukung dan mencintai anak-anak mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk anak didik kami semua. Salam sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dimanapun kita berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran kita dari bab 3 tentang hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Jadi dalam gereja Katolik ada yang dikatakan dengan hierarki dan ada yang dikatakan dengan awam. Apa itu hierarki? Siapa saja yang termasuk dalam hierarki itu? Itulah yang mau kita bahas dalam pembelajaran pagi ini. Jadi yang termasuk hierarki itu adalah struktur kepemimpinan, ya, struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik, yaitu Bapak Paus, para diakon, para uskup, para imam dan diakon. Sebenarnya Bapak Paus ini bagian dari para uskup, tetapi dia dipilih menjadi ketua atau kepala dari antara para uskup, begitu. Kemudian awam itu adalah umat biasa yang hidup berkeluarga, bekerja seperti Bapak Ibu, adik-adik kami sekalian. Itu sekilas, dan itulah yang mau kita bahas pada sore hari ini. Ini sekedar melihat siapa sih Papa Paus. Ini pemimpin tertinggi yang ada di Roma. Ini dia. Mungkin ada yang sudah mengenal. Oh ya, saya lupa mencari foto para uskup. Seperti uskup di Sumatera Utara adalah Monsinyur atau Uskup Cornelius Sipayung. Di Padang
sudah almarhum Martinus Situmorang, di Sibolga Anisetus Sinaga. Jadi uskup itu seperti para gubernur lah ya, yang berada di provinsi masing-masing. Nah, itu. Jadi paus itu ketua dari para uskup itu. Setelah itu, setelah para uskup ada para imam atau yang sering kita disebut dengan pastor. Ini seperti para camat ya, membantu para uskup untuk melayani umat ya. Jadi para pastor, seperti di Medan ada banyak pastor, tapi yang terdekat dengan sekolah kita adalah paroki katedral. Pastornya di sana ada 3, Pastor Beno, Pastor Cesarius, dan juga Pastor Marihot Simanjuntak. Ada lagi di Hayamuruk, banyak pastor ya, untuk membantu pelayanan umat, membantu para uskup untuk melayani umat. Ada juga diakon ya. Diakon ini ada diakon yang persiapan untuk menjadi seorang imam. Ini contohnya ditahbis menjadi diakon dan tidak lama lagi nanti akan menjadi pastor. Tapi ada juga diakon yang awam ya. Diakon yang awam. Mereka juga bertugas untuk membantu para uskup atau imam bekerjasama untuk melayani umat. Itu ya, sekedar pemberitahuan. Lalu bagaimana sih orang kok bisa tertarik menjadi seorang pastor? Itu ya, tidak menikah ya. Tentu ini adalah panggilan dari Tuhan. Mudah-mudahan dari anak didik kami kelas 11 ini kelak ada yang menjadi pastor, menjadi uskup, mungkin menjadi paus. Itu ya. Jadi kenapa bisa orang kok sampai menyerahkan diri? Nah, bisa kamu baca dari buku halaman 35, kisah seorang pastor. Minggu lalu saya masih baru bertemu dengan Pastor Caprilius Tepu, masih muda, cakep juga, manis, pintar tentunya, karena menjadi seorang pastor itu harus sehat jiwa raga, nggak boleh cacat dong, harus pintar, karena sekolahnya wajib paling sedikit S2 untuk sekarang ya. Itu panggilan Tuhan itu dia rasakan sejak kecil, berawal dari bertemu dengan pastor yang melayani, pastor orang Belanda, melayani di kampungnya, makan di rumahnya, pastor itu menyendok nasinya, dia sangat senang dan tertarik sejak itu ingin jadi seorang pastor. Tapi ternyata menjadi pastor itu nggak mudah, pendidikannya itu panjang, tapi berjuang bersama rahmat Tuhan pasti bisa. Dan puji Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, minggu lalu masih bertemu dan Pastor Caprilius tetap semangat mengabdi Tuhan, menjadi seorang imam atau pastor. Ingat ya, suatu waktu Suster berharap ada di antara anak didik kami yang mungkin kelak menjadi seorang pastor. Oke, kembali ke pembahasan kita, apa itu hierarki. Jadi hierarki itu, kalau disebut hierarki itu struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik, namanya hierarki. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tertahbis ya, struktur gereja dalam kesatuan ilahi yang dipercayakan Kristus kepada para rasulnya sampai akhir zaman. Ini tidak dibuat-buat loh, ini tradisi yang sudah ditinggalkan Yesus. Jadi Yesus memilih ketua dari para rasulnya. Rasulnya kan ada 12, pemimpinnya itu dia pilih atau ketuanya adalah Santo Petrus. Maka Petrus itu digantikan, posisinya itulah yang digantikan oleh Bapak Paus Fransiskus itu yang sekarang kan untuk sekarang namanya adalah Bapak Paus Fransiskus. Jadi seorang paus itu menggantikan posisi Santo Petrus. Itu diingat ya. Sedangkan para uskup yang lain itu
adalah seperti para rasul, tapi lebih banyak jumlahnya. Kalau para rasul itu kan masih 12, umatnya kan masih sedikit pada saat ini. Sekarang kan umatnya semakin banyak, tersebar di mana-mana di dunia ini, maka membutuhkan banyak uskup juga, tidak hanya 12 ya. Jadi tradisi itu yang ditinggalkan oleh Yesus ya. Maka yang termasuk dalam hierarki atau struktur kepemimpinan gereja adalah para uskup, imam atau pastor, dan diakon. Suster, para suster tidak masuk dalam hierarki ya. Suster itu atau biarawan-biarawati itu awam, tapi secara khusus. Jadi dari antara awam itu ada kaum biarawan-biarawati yang membaktikan diri, menyerahkan diri secara khusus mengikuti Yesus ya, tapi bukan kaum tertahbis, bukan. Jadi para biarawan-biarawati tidak ikut dalam struktur atau hierarki gereja. Kami para suster awam yang secara khusus memang menyerahkan diri kepada Tuhan melalui kaul-kaulnya. Ada 3 janji nih: kemiskinan, kemurnian, ketaatan. Itu jadi sekedar pengetahuan ya, supaya paling tidak kamu berjumpa, biasa bertemu dengan suster tapi nggak tahu siapa itu suster itu. Oke. Susunan hierarki dan perannya dalam gereja Katolik. Pertama, Dewan Para Uskup. Dewan Para Uskup ini, jadi ingat ya yang pertama tadi, Dewan Para Uskup ini bekerja sama dengan para imamnya di wilayahnya, seperti Keuskupan Agung Medan. Jadi ada yang namanya Keuskupan Agung, ada Keuskupan Sufragan. Yang mana sih Keuskupan Agung? Seperti metropolitan ya, seperti Medan ini adalah Keuskupan Agung, Keuskupan metropolitan. Lalu di Sumatera ini, lalu yang menjadi Keuskupan Sufragannya seperti Keuskupan Sibolga ya. Jadi induknya itu Medan, lebih besar. Keuskupan Sufragannya Sibolga ya. Jadi para uskup ini menggantikan para rasul seperti yang sudah suster katakan tadi, walaupun jumlahnya melebihi jumlah para rasul. Jadi para uskup ini bertanggung jawab di wilayah di keuskupan masing-masing untuk melayani Tuhan. Maka mereka bekerja sama dengan para imam, karena kalau hanya mereka sendiri, seperti misalnya Monsinyur atau uskup kita Cornelius Sipayung, hanya dia sendiri melayani umat, bisa pingsan dong, 1 hari aja nggak kuat. Maka dia membutuhkan saudara-saudaranya, para imam, para pastor, membantu dia di tempat-tempat lain untuk melayani umat supaya terjangkau pelayanan itu. Begitu. Syarat menjadi uskup tentu punya kriteria dong. Kehidupan rohani yang dalam, nama baik di masyarakat, tidak misalnya pencuri atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik tiba-tiba diangkat jadi uskup, nggak mungkin. Usianya juga minimal 35 tahun, lalu sudah ditahbiskan menjadi seorang pastor minimal 5 tahun. Sekolahnya juga doktor atau lisensiat bidang kitab suci atau hukum kanoni atau bagian teologi. Ada kriterianya. Dan para uskup ini dilantik oleh Papa Paus kita yang ada di Roma. Jadi panggilan itu tidak hanya sekedar saya ingin jadi pastor, ingin jadi uskup, tapi juga harus ada kemampuan intelektual, lalu karakter yang baik. Gitu. Yang kedua,
Yang termasuk dalam hierarki adalah para imam atau pastor. Ini membantu para uskup. Maka mereka harus taat juga kepada uskup, ya. Melayani umat, melayani dalam hal liturgi, membaptis, macam-macam pemberkatan pernikahan. Pokoknya imam ini menjadi pengantara atau menghadirkan Kristus bagi umat yang dilayani di mana dia berada. Mungkin ada di Tiga Minanga, ada di Kabanjahe, ada di Samosir, ada di Tarutung, ya. Mereka menggembalakan umat. Jadi orang-orang tertah di sini, mereka menjadi imam, menguduskan, menyucikan para umat yang dilayani. Mereka juga bertugas sebagai nabi, mewartakan sabda Tuhan, ya, supaya orang semakin tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam manusia. Kalau salah, berarti para imam juga menegur, menyampaikan teguran dari Tuhan melalui pewartaannya, khotbahnya, ajarannya, menggembalakan umat. Jadi mereka sebagai raja karena dipilih Tuhan untuk menggembalakan umat, menjaga, menuntun, dan memelihara umat. Itu para tugas imam untuk membantu para uskup. Kalau uskup tadi sendiri ini menyuarakan ini, nggak akan mampu mau membaptis di sana, pernikahan di sana, jadi tidak akan mampu. Karena dalam satu provinsi misalnya hanya 1 atau 2 uskup, mana mungkin mampu. Maka sangat dibutuhkan bantuan para imam. Maka imam dengan uskup bekerja sama untuk menyampaikan kehendak Tuhan itu kepada umatnya melalui pelayanan itu. Diakon ini rahmat tahbisan terendah dalam kalangan hierarki, ya. Tugasnya juga sama, pelayanan liturgi, sabda, dan amal kasih dalam persekutuan uskup dan para imam. Mereka nggak boleh, jadi imam pun diakon nggak boleh mereka sembarangan melakukan sesuai kehendak mereka. Itu semua sudah ada aturannya, harus taat kepada uskup. Apa yang dikatakan uskup harus mereka taati. Begitu, ya. Apa sih ajaran kitab suci tentang hierarki gereja? Itu dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 tentang Yesus yang mengatakan, memanggil para muridnya, menyampaikan pesannya supaya para rasul menggembalakan domba-dombanya. Maka tugas para orang tertahbis ini adalah menggembalakan domba-domba Yesus. Untuk apa supaya digembalakan umat Allah itu? Supaya memperoleh keselamatan, mengajak orang yang bertobat, mendoakan yang sakit, memberi penghiburan, ya, dan perbuatan-perbuatan baik lagi, dan masih banyak. Menggembalakan domba-domba supaya mengenal Tuhan, supaya mereka juga memperoleh keselamatan di dunia ini dan kelak di akhirat pun. Itu tugas para gembala. Nanti dibaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yesus memilih para muridnya dan memberi tugas, bukan hanya dipilih mau berkumpul-kumpul, tetapi diberi tugas menggembalakan domba-domba Yesus. Domba-dombanya adalah umat Allah. Maka seorang yang tertahbis, yang masuk dalam hierarki itu, bertugas menggembalakan domba-domba Yesus, yaitu umat Allah seluruhnya. Nah, orang-orang yang dipanggil Yesus ini bukan orang-orang yang hebat. Petrus pengecut
Ketika Yesus menderita, malah dia menyangkal, mengatakan Yesus itu tidak dia kenal. Ya, Matius juga pemungut cukai. Tetapi ternyata Yesus kalau sudah menghendaki orang itu, dia pilih untuk menjadi pelayannya. Dia tidak menghiraukan masa lalunya. Dia mengampuni asal orang itu mau bangkit dari keterpurukannya. Yesus mengampuni muridnya yang lemah, malah memilih Petrus sebagai ketua dari para rasulnya. Dia tidak memandang status orang itu. Maka para imam, para uskup dipanggil oleh Tuhan bukan karena kehebatannya, tetapi karena kerendahan hatinya, mau menanggapi panggilan Tuhan, mau berjuang, belajar, dan mau juga memberikan diri untuk Tuhan. Maka kalau ada yang merasa, aku tidak pantas lah, aku kan orangnya nakal. Ingat, Tuhan memilih para rasulnya bukan karena kehebatannya. Masa lalu tidak menjadi penghalang untuk memilih para rasulnya, asalkan orang itu mau dan bersedia untuk mengubah diri lebih baik. Yang kedua, itu tadi bagian hierarki ya. Hierarki. Demikian juga sampai tadi diakon, lalu ajaran Yesus tentang hierarki. Bagian yang kedua adalah awam. Siapa sih awam ini? Dalam Lumen Gentium, ini dokumen gereja Katolik ya, itu dikatakan gereja itu adalah umat, adalah sakramen, artinya tanda dan alat kesatuan mesra dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia ya. Jadi kalau sebelum Konsili Vatikan kedua, jadi ada itu sidang gereja Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965 itu banyak sekali perubahan dalam gereja. Kalau sebelumnya itu kan pelayanan gereja itu seolah-olah tanggung jawab para imam saja, para uskup, para hierarki tadi. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, ternyata derajat awam dan para hierarki itu sama di hadapan Tuhan. Hanya fungsinya aja yang berbeda-beda. Maka ada juga dalam buku kita kisah seorang awam, Bapak Johannes Henry Sriyono. Jadi Bapak Johannes Henry Sriyono ini awam biasa. Dia bisa mengurut atau menyembuhkan dengan obat-obat tradisional, dan banyak orang bisa disembuhkan dari penyakit. Apa yang mau dikatakan di sini? Bapak Johannes Henry Sriyono sebagai umat Allah, dia juga bertanggung jawab melayani Tuhan, mewartakan sabda Tuhan, ya, menggembalakan sesamanya supaya membawa ke jalan yang benar melalui kehidupannya. Maka dia sebagai orang yang diberi Tuhan kemampuan mengobati, dia mengobati dengan tulus. Dia menyadari bahwa kemampuannya itu yang diberikan Tuhan, maka dia melayani sesama. Prioritasnya bukan uang atau keuntungan semata-mata. Dia melayani dengan baik, sungguh-sungguh. Dengan pelayanan itu tentu dia pun dapat rezeki, walaupun bukan itu tujuannya. Namun karena dia melayani dengan baik, Tuhan menambahkan rezeki kepada dia. Dan banyak orang merasa dibantu, diselamatkan. Dan melalui Pak Henry ini, orang
mengalami kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Maka sebagai awam juga melalui tugas-tugasnya juga bertanggung jawab melayani dan mewartakan kabar gembira kepada setiap orang. Ini siapa umat Allah itu? Ini salah satu contoh gambar. Jadi umat biasa, tapi mereka juga mewartakan Tuhan melalui pekerjaan dan tugas-tugas mereka setiap hari. Nah, arti dan peran kaum awam dalam hidup menggereja. Ini sekedar dari istilah dari bahasa Latin. Kaum awam itu berasal dari bahasa Latin laicus. Atau kalau bahasa Yunaninya itu laikos, rakyat anggota, ya. Lumen Gentium mengatakan warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi awam itu orang-orang atau umat gereja yang tidak ditahbis, tidak pastor, tidak diakon, tidak uskup, tidak paus, dan tidak biarawati. Dia bukan suster, bukan bruder, ya. Itulah awam. Bagi yang beragama Katolik, Anda adalah awam. Tapi suatu waktu kalau kamu jadi imam, berarti kamu masuk dalam tataran hierarki, ya. Itu tadi sebelum Konsili Vatikan kedua, suster sudah katakan, pelayanan itu lebih pada pekerjaan para kaum tertahbis. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, ternyata pewartaan pelayanan itu tanggung jawab klerus atau tanggung jawab hierarki dan juga awam bekerja sama. Itu ya. Kaum awam bertugas untuk menjaga tata tertib dunia dalam hal politik, budaya, seni, perusahaan, perdagangan, pertanian. Kalau kamu seorang petani, bertanilah dengan semangat Tuhan. Kalau kamu menjadi seorang pedagang, berdaganglah seturut kehendak Tuhan, bukan rakus, ya, merusak alam tanpa memikirkan hari esok, tanpa memikirkan generasi, atau berdagang dengan mencekik orang, mencari untung sebanyak-banyaknya. Itu yang tidak benar. Maka apapun pekerjaanmu, lakukanlah seturut kehendak dan semangat Tuhan, sehingga melalui pekerjaanmu itulah kamu mewartakan imanmu, mewartakan Yesus itu, menyelamatkan orang melalui pekerjaanmu itu. Kamu menyelamatkan orang. Maka kaum awam itu melayani seperti Yesus sendiri, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberi pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kalau kamu mempunyai sesuatu karena pintar, bantulah temanmu yang kurang pintar, jelaskan supaya dia paham. Mungkin ada temanmu yang bertanya, jawablah. Dengan kamu berbagi, kamu akan ditambahkan Tuhan. Kalau ada temanmu yang berkekurangan sementara kamu berkelebihan, belajarlah berbagi. Entah makanan, pakaian, ya, dengan semangat Tuhan. Jangan egois, sebab jika kita sudah meninggal, apapun tidak ada yang bisa kita bawa kecuali kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang, itulah yang akan dikenang. Jadi tugas awam itu menerangi, mengolah, memperbaiki dunia fana ini dalam rencana dan penyelamatan Allah. Itu diingatnya, nak, ya. Jadi sebagai awam pun, karena awam juga dibaptis oleh Tuhan, maka tugasnya juga sebagai imam, nabi dan raja. Kok sebagai imam? Iya, dengan hidupmu bisa menyucikan, membawa orang bertobat. Dengan hidupmu, mulutmu bisa mewartakan hal-hal yang baik, membuat orang makin percaya kepada Tuhan, bertobat.
Dengan hidupmu, kamu juga bisa memimpin sesamamu, memimpin dirimu, bukan dipimpin oleh roh-roh yang oleh hal-hal yang tidak baik. Saya sangat sedih jika mendengarkan ada anak Santa Maria yang begitu mudahnya ikut masuk dalam jurang yang tidak baik. Ya, hati-hati, banyak tantangan yang kamu hadapi. Melalui media sosial ini kamu bisa mewartakan hal yang baik, mewartakan Tuhan dengan kebaikan-kebaikan, dengan sukacita, bakat-bakatmu. Tapi hati-hati, kamu juga bisa hancur, tergoda dengan menjual dirimu melalui foto-foto atau video-video yang sangat brutal. Hati-hati nakku, tubuh kita ini adalah milik Tuhan, maka jangan kita mencemari. Hanya karena uang 50.000, 100.000, kamu lupa, kamu tidak menghargai dirimu adalah pemberian Tuhan. Jadi ingat, kita itu diberi Tuhan tugas mewartakan dan menghidupi keselamatan Tuhan itu untuk diri kita dan untuk sesama. Maka ajaran gereja tentang kaum awam dalam gereja Katolik itu terdapat dalam Lumen Gentium artikel 30, menegaskan kembali kaum awam juga seperti tadi derajatnya sama dalam gereja, hanya fungsinya aja yang berbeda. Para hierarki bertugas untuk membangun, memperhatikan kebutuhan atau kehidupan menggereja. Kaum awam bertugas di luar, di dunia luar, ya, melalui tugas-tugasnya. Mungkin dia pejabat, jadilah pejabat yang baik dan jujur, ya, bukan koruptor, nah, gitu. Maka melalui tugas-tugasnya para awam menjadi bapak keluarga, ya, menjadi ibu keluarga, menjadi OMK, orang muda atau anak-anak. Anda bertugas juga untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Maksudnya kamu menjadi hidup suci, berusaha menjadi orang yang baik dan jujur, berkata-kata mewartakan hal yang baik, dan juga memimpin dirimu, memimpin sesama ke jalan yang baik dan benar. Maka hubungan hierarki dan awam dalam gereja Katolik itu adalah hubungannya itu harus bekerja sama, ya, bekerja sama untuk mewartakan kerajaan Allah, saling melengkapi, sebab para hierarki dan awam itu juga menjadi mitra kerja, maka tugas kita itu untuk melayani, ya. Kalau tugas para hierarki melayani umat, sedangkan tugas para umat menjadi garam, pewarta di tengah dunia, maka keduanya ini tidak boleh terpisahkan. Hierarki dan awam harus bekerja sama, menjadi mitra kerja, mewartakan kehendak Allah. Baiklah anak didik kami, ini yang bisa suster jelaskan. Lebih jelas lagi, kamu membaca, memahami paket bab 3, dan untuk tugasnya minggu ini adalah, lihat dalam slide ini, menjelaskan siapa saja yang termasuk hierarki dalam gereja Katolik dan apa tugas mereka. Lalu siapa sih kaum awam itu, apa peran mereka, dijelaskan, ya. Lalu bagaimana bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara hierarki dan awam, dijelaskan. Sebentar lagi kamu kelas 12. Saya tidak mau jawabannya seperti jawaban anak SD, ya atau tidak.
dijelaskan dengan sepenuh hati. Sekian dulu pelajaran kita, anak didik kami. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan tetap menjaga kesehatan. Mari kita tutup pertemuan kita ini dan selamat melanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.